Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak mendapat harta warisan, seorang anak di Karawang menggugat ibu kandung dan kakaknya. Gelapkan uang pernikahan hingga puluhan juta rupiah, seorang penyelenggara pernikahan di Kota Bogor ditangkap polisi. Lama menghilang, mantan Ketua RT Abdul Pasren dan putranya akhirnya muncul ke publik. Mantan Ketua RT Abdul Pasren yang menjadi saksi kunci keterlibatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya muncul ke publik di Kabupaten Cirebon. Pasren kembali menegaskan bila ketujuh terpidana tidak menginap di rumahnya pada malam pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Lama menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat lagi. Mantan Ketua RT 2 Abdul Pasren bersama anaknya Kavi akhirnya muncul ke publik di Kabupaten Cirebon Senin siang. Pasren dan putranya digadang-gadang menjadi saksi kunci keterlibatan 7 terpidana yang divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasren pada saat kejadian merupakan Ketua RT 2 RW 10 di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Namun ada yang janggal saat keterangan pers berlangsung. Baik Pasren maupun putranya Kavi tidak dihadirkan tim pengacara. Tim kuasa hukum mengatakan kedua kliennya tidak menghilang namun sengaja disembunyikan karena tingginya tekanan di media sosial. Ia juga menambahkan, keterangan Pasren 8 tahun lalu tidak berubah bila ketujuh terpidana tidak menginap di rumahnya pada malam pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus 2016 silam. Namun tim pengacara tidak menjelaskan secara detail Pasren dan Kavi berada di rumah mana. Di mana Pak Pasren itu tidurnya, Pak? Rumahnya. Mengenai rumah itu nanti karena ini sedang proses hukum. Pak, 2016. Ini memastikan bahwa Pak RT Pasren itu apakah memang tidur di rumahnya, terus kemudian di rumah bangunan yang mana? Di rumah yang di unjuk rasa. Salah satunya di rumah yang di unjuk rasa itu. Pasren dan putranya Kavi baru muncul beberapa saat setelah keterangan pers. Itu pun keduanya berada di dalam mobil. Pasren menjadi saksi kunci keberadaan 7 terpidana. Mereka sebelumnya menegaskan berada di rumah Pasren bersama putranya Kavi pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Polisi menetapkan 1 tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap orang dalam gangguan jiwa di Garut. Namun pelaku juga diduga mengalami gangguan jiwa sehingga sulit dimintai keterangan. Maling. Polisi membawa pelaku mutilasi bernama Erus ke RSUD Dr. Slamet Garut Selasa pagi untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Pemeriksaan itu untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku lantaran sulit berkomunikasi dengan penyidik. Pelaku lebih banyak diam saat dimintai keterangan. Namun menurut keterangan saksi, selama ini pelaku memang dikenal sebagai sosok pendiam dan tidak berbuat onar. Dari RSUD Dr. Slamet, pelaku kembali dirujuk ke RS Sartika Asi Bandung untuk diobservasi lebih lanjut untuk memastikan status kejiwaan pelaku. Bahwa memang pelaku ini kalau sehari-harinya di kampungnya sendiri tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu tidak suka mengamuk. Jangan yang beredar di luar adalah ini ODGJ atau sebagainya, kita belum bisa menyimpulkan hal itu. Nyambung nggak saat diperiksa petugas? Memang tidak menyambung ya, memang ada kendala ya dalam pemeriksaan, makanya kita bawa ke. Usianya berapa? Sementara dari hasil autopsi RSUD Dr. Slamet Garut, tubuh korban dimutilasi menjadi 12 potong. Selain itu, tim dokter juga melakukan tes DNA lantaran identitas korban belum dikenali. Namun dari ciri-ciri fisik, korban diperkirakan berusia 25 tahun, tinggi 160 cm dan kulit sawo matang. Dari pihak penyidik, ya, dari Nafis juga sudah melakukan uji pemeriksaan terhadap sidik jari. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kita juga akan mengambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Walaupun pembandingnya juga kita belum bisa kita ambil. Ya. Mayat korban ditemukan dalam kondisi sudah dimutilasi di pinggir jalan raya Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut Minggu siang.
Potongan tubuh korban terbungkus karung dan plastik, sedangkan sebagian tidak terbungkus. Polisi meringkus pelaku yang tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. 4 orang pegawai pabrik sepatu di Kabupaten Majalengka ditangkap polisi karena mencuri sepatu. Kasus pencurian itu terbongkar setelah petugas keamanan curiga dengan gerak-gerik pelaku. Empat orang ini ditangkap polisi karena mencuri 9 pasang sepatu di pabrik tempat mereka bekerja. Keempat tersangka yaitu Rama, Delvis, Samsi, dan Trisna hanya terdiam saat dikirim ke Mapolsek Jatiwangi. Pencurian sepatu di sebuah pabrik di Majalengka berhasil dibongkar setelah petugas keamanan memeriksa salah satu tersangka saat hendak keluar dari pabrik. Saat itu petugas keamanan curiga dengan gerak-gerik tersangka. Setelah tubuh pelaku digeledah, petugas menemukan sepasang sepatu yang disembunyikan di dalam jaket. Dari hasil interogasi, petugas kemudian menangkap 3 tersangka lain. Sekitar pukul 16.00 pada saat bubaran pabrik, ada satpam yang mencurigai seseorang, mungkin bajunya ada kegemukan atau gimana, jadi langsung diberhentikan dan laporan ke kami. Kebetulan kami lagi adakan patroli, jadi unit jaga dan unit reskrim langsung meluncur ke pabrik tersebut dan melakukan penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan, didapati adanya sepatu yang disembunyikan di baju tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka sudah mencuri sebanyak 7 kali. Setiap aksinya mereka mencuri 10 pasang sepatu. Sepatu hasil curian kemudian dijual seharga Rp300.000 per pasang. Para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam 7 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.